Oke, kita mulai juga. Kita mulai ya. Oke, Oke, teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga buat Nago sudah muncul. eh, sudah sudah ketemu, ditemukan. sudah ditemukan. Oke, malam ini aku langsung aja ya. Sebenarnya malam ini tuh road to webinarnya tuh road to our program kolaborasinya Mindful X sama Nago Tejena gitu. Jadi hari ini kita mau teman-teman bertanya sebanyak-banyaknya tentang program ini supaya lebih yakin kalau yang mau ikut lebih yakin, yang emang merasa belum perlu nggak usah nggak apa-apa gitu. Tapi kita berikan kesempatan untuk bertanya tentang program ini yang mau ditanyakan. Nah, sebelum kita mulai ngobrol menago dan tanya-tanya, aku share dulu. Bian, aku titip admit yang masuk-masuk di waiting room ya. Aku sambil share soalnya. Oke, Mbak. Oke, aku share tentang program sedikit aja overview tentang program ya. Mana ya share gue hilang. Oh ini dia. Sudah terlihat kah? Sudah. Oke. Neng. Bentar ya, merapikan dulu. Oke. Terus playnya hilang. Like. Hmm. Mana sih? Oh ini dia. Hmm. Oke, teman-teman, semoga aman ya sharingnya aku, share screen aku. Jadi ini sedikit tentang Mbak Vita, program. tutup. Oke, berarti ini aku di close dulu. Aman, Bi? Munculnya Aduh. cuma signature program sama mene. Habis itu tulisan setelah mene ke kanan itu nggak kelihatan, sama aku yangnya nggak kelihatan ke bawah. Oke, berarti aku nggak usah ini ya. Kita gini aja ya. Nggak usah di play. Oke, ini overview sedikit tentang program yang akan kita jalankan mulai 17 Mei ya, 17 Mei. Minggu depan ya, mulai minggu depan, signature program kolaborasi antara Nagote Jena dan Mindful Act. Judulnya Menemukan Aku Yang Hilang. Nah, program ini terinspirasi dari bukunya Nago, Aku Yang Sudah Lama Hilang. Tapi teman-teman yang mau ikut program tidak harus sudah membaca buku. It will be good, it will be great kalau buku ini dijadikan kayak side read gitu ya, sambil sambil dibaca juga, tapi enggak pun nggak apa-apa. Kalau yang mau beli bukunya bisa scan QR code ini ada di shopnya Mindful Act. Eh, di di buku ini buku ini tuh ada 12 bab ya kalau nggak salah ya, Go. Nah, kita tuh Bilang. 9. Di program ini kita mengambil 6 bab dari keseluruhan bab yang ada di buku gitu. Jadi memang based on buku ini, tapi instead of apa ya uh, insight dan ilmu, kita bikin program ini tuh lebih praktikal, lebih lebih bisa dijalankan sehari-hari, lebih bisa diintegrasikan ke kehidupan teman-teman sehari-hari. Dan of course, Nagote Jena akan jadi voice-nya di program ini gitu. Dia akan jadi journey guide kita gitu. Siapa yang tak kenal, dia udah kenal semua ya sama Nago. Nah, eh, oke, program highlights-nya disregard part 1. Ini plan jangka panjangnya nanti ada part 2, tapi di program yang ini kita masuk di part 1. Menemukan aku yang hilang ini 6 minggu. Program highlights-nya itu
minggu 1 sampai minggu 6 itu benar-benar sesuai dengan bab yang ada di buku gitu. Nah, oke. Kalau mau detilin lagi, kita bisa masuk ini week. Minggu pertama tuh aku yang sudah lama hilang. Kalau di buku judulnya itu babnya. Terus kita akan revisiting the past. Jadi kita nanti Nago akan nge-guide untuk kita kayak ketemu dengan diri kita di masa lalu gitu. Makanya temanya ada di sini. Terus ada purpose-nya juga. Jadi kita mulainya dengan grounded gitu. Jadi nggak ngawang-ngawang. Gue kalau mau nambahin boleh ya gue. Oke, oke. Oke, terus di minggu kedua ini judul di buku bab 2 kamu boleh mendendam. Kita masuk ke tema emosional gitu. Jadi dealing with our emotional apa ya? Apa cuaca emosi kita gitu. Nah, connecting with the emotion. Kemudian di minggu ketiga lebih baik kerja daripada mati rasa. Ini ngomongin tentang eh, purpose sih sebenarnya lebih gitu kali ya gue ya tentang Betul. tujuan terus punya self awareness tentang tujuan itu juga gitu jadi apa kita mulai mulai bangun lah gitu nggak enam gitu kemudian di minggu keempat bertanya bertanya berhenti bertanya ini tentang apa memberikan makna ke apa yang kita lakukan gitu ya. Kalau kata Nago di IG Live, kalau aku nggak salah ingat, kalau kita punya tujuan dan kita punya makna dan based on value kita di situ, nggak enaknya yang kita jalanin sekarang itu lebih enak daripada kita nggak tahu dan nggak punya tujuan gitu. Kalau kata Nago, bener nggak Go? Betul. Jadi, em, bagaimana kita punya arah, bagaimana kita tujuan ke depannya, meskipun terkadang mungkin terasa berat, tapi itu jauh lebih baik daripada tidak ada yang kita lakukan sama sekali. Gitu prinsipnya. Yes, yes. Itu minggu keempat, kemudian minggu kelima ini inner relationship, jadi hubungan dengan aku, karena hubungan dengan aku ini akan menjadi basic dasar kita berelasi keluar. Tapi yang terpenting di program ini adalah reconnecting with aku, gitu ya, dengan diri sendiri. Kemudian di minggu keenam ini lebih ke integrasi. Jadi kita bisa membawa apa yang kita latih di 6 minggu bersama ini ke kehidupan sehari-hari kita lanjutannya gitu. Jadi bukan closing tapi justru opening new door gitu ya kira-kira. Ada yang mau ditambahin nggak, Go? Oke ya, jadi eh, waktu itu kita ngobrol awalnya bahwa ini kan bermula dari buku yang tentu mungkin kalau misalnya sebagian besar teman-teman di sini sudah baca, mungkin yang juga memunculkan banyak pertanyaan gitu kan ya. Buku ini kan merupakan sekumpulan refleksi, insight, dan lainnya. Tapi kadang itu masih di level kepala doang gitu ya. Nah, beberapa dari kita tuh punya kesulitan ternyata bagaimana untuk menerapkan apa yang sebelumnya ada di kepala kita menjadi sebuah aksi gitu. Kenapa ini penting? Karena ya hanya perubahan yang di level kognitif aja tuh belum tentu bisa merubah kualitas hidup kita. Ketika dari pikiran, perasaan, dan dari perilaku atau tindakan atau aksi itu kita kerjakan, barulah itu bisa menimbulkan perubahan yang nyata dalam keseharian kita. Nah, jadi eh, 6 minggu ini merupakan rumusan kolaborasi dari aku dan teman-teman Mindful Act untuk ngeliat kira-kira bermula dari buku ini, apa sih mungkin sekumpulan misi, tantangan, aksi yang kita bisa lakukan bersama-sama selama 6 bulan, 6 minggu ke depan untuk menimbulkan perubahan yang kita harapkan gitu. Awalnya aku ngomong, mungkin nih aku awalnya kalau nggak salah idenya 14 hari gitu ya. Tapi waktu itu teman-teman Mindful Act bilang, tapi kan perubahan nggak bisa instan gue. Oh bener juga. Jadi kita stretch, kita konsepkan dengan matang per minggu gitu kan ya. Dengan harapan teman-teman yang going through seluruh perjalanan ini di akhirnya nanti bisa punya hidup yang teman-teman harapkan. Jadi gitu ide awalnya. Nah sekarang sudah minggu depan ya, kita sudah bakal mulai ya. Jadi aku Betul. nggak sabar gimana kita bakal bersama-sama untuk menapaki program ini.
Oke, aku tuh mau kan di awal waktu kita kick off program ini kan kita bikin IG Live ya, Nago sama Irna waktu Betul. itu ya IG Live. Ada beberapa catatan aku dari IG Live itu, eh salah satunya ini. Jadi menurut Nago tuh kalau orang kehilangan dirinya, dia tuh kayak zombie gitu. Jadi semuanya autopilot mengerjakan yang harus, 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 harus. Heeh. Padahal harusnya itu cuman di kepala kita, belum tentu harus gitu. Dan sebenarnya ada apa? Ada option lain gitu. Dan Nago tuh kayaknya waktu itu ngajak untuk secara aktif berhenti melakukannya. Coba boleh nggak Hmm, dieksplor dikit, Go? oke, oke, oke. em, oke, ini ternyata sudah lumayan rame ya, sudah 52 orang nih Ya. teman-teman join. Mm-mm. Oke, selamat malam teman-teman semua yang sudah baru join juga. Ya, jadi kita sekarang berusaha untuk mengupas beberapa insight ataupun fenomena yang kita rasakan ketika kita merasa hilang, gitu kan ya. Em, di buku itu, di bab satu, aku menceritakan tentang bagaimana kita mungkin merasa sebagai zombie. Yang tadi Mbak Vita bilang. Artinya kita masih hidup, bergerak, tapi secara emosional sudah check out dan kadang mati rasa gitu. Nah, waktu itu kita ngobrol tentang apa sih cara yang bisa dilakukan, yang langsung bisa dilakukan untuk membuat kita mulai menemukan diri kita. Nah, satu hal yang paling mudah kepikiran di kepalaku adalah kita bisa mencoba untuk berhenti melakukan hal-hal yang selama ini kita rasa harus kita kerjakan, padahal belum tentu. Artinya gini, em, entah sudah berapa tahun ya kita tumbuh dan besar, entah sudah berapa banyak anjuran-anjuran yang orang-orang sekitar kita berikan ke kita, dan seringkali kita melakukannya tanpa filter. Apakah itu berarti itu hal yang jelek? Enggak juga, tapi ada mungkin beberapa hal-hal baik yang secara otomatis kita rasa kita perlu untuk lakukan, tapi sebenarnya belum tentu itu suatu hal yang cocok buat kita. Contoh, apa misalkan, kamu harus rajin olahraga, gitu. Kita tahu olahraga itu bagus. Kamu harus rajin makan sehat, atau kamu harus rajin baca buku tentang kesehatan. Itu semua kan dalam satu payung bagaimana kita menjadi individu yang lebih sehat. Dan kalau kita punya bilang kata harus, 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 kadang itu merampas kebebasan kita untuk benar-benar menentukan yang mana yang sesuai buat diri kita. Padahal jalan untuk menuju sehat banyak. Ada yang dengan rutin olahraga, ada yang dengan menjadi pilih-pilih makanan, ada yang menjadi vegetarian, ada yang mungkin dengan gaya hidup, dan seterusnya. Nah, ketika kita bilang harus ke satu hal, meskipun hal tersebut baik, kita jadi kehilangan kesempatan untuk menentukan secara mandiri apa yang terbaik buat diri kita. Oleh karena itu, coba deh teman-teman sekarang berkaca ke rutinitas dan keseharian teman-teman. Mungkin banyak hal yang kita rasa kita harus lakukan, tapi sebenarnya enggak. Nah, oleh karena itu, kalau teman-teman sudah mulai menyadari, jangan-jangan ini nih, selama ini aku lakuin, selama ini aku jalanin, begitu saja tanpa begitu banyak pertanyaan, coba sekarang belajar stop, jeda sejenak. Dan saat kita melakukan jeda, kita akan tahu bahwa apakah ini benar-benar hal yang kita pengen lakukan atau enggak ketika tidak ada keharusan tersebut. Gitu. Itu salah satu nanti yang akan kita lakukan di program 6 minggu ini kan Go ya. Jadi kita ajak untuk Hmm. berhenti sejenak dan mempertanyakan semua keharusan itu gitu. Kalau aku bisa bilang mungkin ini tuh kayak apa ya? Belajar berenang tuh kan nggak bisa cuma baca ya, nggak bisa baca teori, Hmm. tapi harus beneran berenang gitu, dicoba. Nah, ini tuh aku ngerasanya sih si program ini itu apa ya? Pertama structure, karena kalau kita pengen pengen menemukan diri yang hilang, pengen berubah tapi sendirian tuh biasanya lebih susah. Nah, karena Ya. kita ngadainnya bareng-bareng,
dipandu Nago juga gitu. Itu pertama structure, very structured gitu, dibikin oleh seorang psikolog tentunya. Terus kita punya kayak ritme karena kita jaga selama 6 minggu, tiap hari ada sesuatu yang apa ya, bisa dibilang habit building kali ya. Jadi kita bikin Hmm, hmm. habit untuk mulai stop kapan, terus mulai refleksi kapan gitu. Dan juga teman-teman yang bisa bertumbuh bareng gitu karena kita akan jadi satu grup cohort gitu ya. Jadi untuk teman sharing, untuk teman mendengarkan dan teman bertumbuh bareng gitu. Itu mungkin yang bedanya program ini dan kenapa program ini kita bikin panjang gitu ya. Gitu. Terus, nah kemarin itu pas IG Live aku sambil baca contekan. Jadi kalau dan setelah dengar IG Live terus aku refleksi gitu ya. Iya, benar Hmm. juga hilang itu, kehilangan diri itu mungkin tanda yang paling berasa di aku adalah kehilangan excitement. Excitementnya berkurang itu berasa banget sih. Jadi kayak ya udah lakuin aja gitu karena harus itu tadi. Ya udah emang 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 begini gitu. Kenapa kenapa ya udah sih gitu. Itu aku pernah mengalami itu kehilangan excitement dan kayak hidup tuh jadi berat gitu ya, kayak ngoyo gitu, kayak kayak jadi lebih berat mungkin kayak yang tadi Nago bilang di awal karena dijalaninnya tidak tahu mau kemana gitu. Ya nggak sih, Go? Betul, betul. Oke. Nah, terus aku juga ngeliat kalau mungkin di sini nggak semua datang dari WA group gitu ya, tapi di WA group yang isinya 100 something orang itu banyak yang sharing dan dari sharing-sharing itu aku melihat oh, teman-teman ini udah tahu kok mereka ada di mana dan mereka tahu mereka hilang gitu tanda kutip gitu ada sense itu dan pengen menemukan dirinya gitu. Ada itu mungkin itu kali ya maksudnya gap apa bilang ya gue gap antara aku ngeliat gini ada orang-orang banyak orang-orang yang udah tahu mereka ada di mana mereka hilangkah atau mereka merasa sudah menemukan dirinya yang merasa hilang tapi sekedar tahu mungkin ada juga yang kayak gitu ya jadi instead of do something about it kayak ya udah Hmm. itu insight aku tahu sekedar tahu gitu gap itu tuh eh, kalau menurut aku selama ini efeknya apa atau banyak nggak sih ketemu yang kayak gitu? Oke, terkadang kalau misalkan nih kita membandingkan, katakanlah ada, misalkan aku pakai pengalaman saat melakukan praktek gitu ya. Hmm, Ada dua orang yang datang, dan mereka sama-sama tidak menjalani hidup yang mereka inginkan, gitu. hmm, Tapi bedanya, yang pertama adalah dia tidak tahu siapa dirinya, dia tidak tahu hmm, apa yang dia mau, dan dia tidak tahu bagaimana membawa dirinya ke sana. Sementara orang kedua, meskipun dia saat ini sedang tidak menjalani hidup yang ia inginkan, tapi dia tahu sebenarnya hidup yang dia inginkan itu kayak kayak gimana, gitu. Akan terjadi perbedaan kualitas, gitu. Yang pertama, mungkin hidupnya seperti ngawang, seperti menjalani rutin tanpa makna. Sementara kalau yang kedua, mungkin ada sedikit spark. Jadi dia mungkin bisa masih ada usaha untuk melakukan beberapa hal yang dia harapkan dia jalani. Contoh, misalkan keduanya sama-sama bekerja sebagai seorang apa contoh pekerjaan yang sepertinya menimbulkan perasaan yang meaningless. Kayak aku takut menyebut pekerjaan ntar tiba-tiba jawabannya menyinggung teman-teman nih. Apa contohnya kira-kira? Em, Coba Mbak Vita kasih satu contoh pekerjaan dong, biar bukan aku yang disalahkan. apa ya? eh Itu ada di kolom chat tuh, Apa tuh? administrasi oh, bilangnya. Oke, admin. oke, admin misalkan. Oke, oke, gini. Katakanlah admin itu kan pekerjaan yang memerlukan rutin, gitu ya, rutinitas, gitu ya.
Artinya kita melakukan hal yang sama, hal yang berulang, dan buat sebagian teman-teman itu suatu hal yang oke, tapi ada mungkin orang-orang yang mungkin lebih, katakanlah kreatif, gitu ya. Dia tidak suka ditaruh di dalam suatu box dan dia ingin melakukan hal yang lain. Tapi beda antara orang yang tahu kalau sebenarnya dia tuh harusnya melakukan pekerjaan yang kreatif dibandingkan dengan orang yang sebenarnya nggak tahu. Dia cuma tahu kalau ini suatu hal bukan pekerjaan yang menyenangkan, tapi dia nggak tahu dia mau kemana gitu. Jadi ada tiga level sebenarnya. Pertama, kamu stuck di hidup atau rutinitas yang kamu nggak suka, tapi kamu nggak tahu mau kemana. Yang kedua, kamu stuck di pekerjaan atau rutinitas yang kamu nggak suka, tapi sebenarnya kamu tahu mau kemana. Dan yang level tiga, ini yang kita sasar di program ini adalah kamu stuck mungkin di dalam rutinitas ataupun kehidupan yang kamu tidak suka, tapi kita mengusahakan untuk mengarahkan diri ke sana gitu. Jadi program itu mengarah di level 2 dan level 3. Makanya di beberapa aspek dari minggu dari program ini, aku akan mengajak teman-teman untuk exploring suatu hal yang baru gitu. Kenapa beberapa hal yang baru tuh bisa memicu kita untuk menemukan diri yang hilang. Waktu ini aku nggak salah juga ngobrol di IG Live-nya. Katakanlah kalau teman-teman seumur hidup memang cuma tahu satu pekerjaan itu. Teman-teman tidak bisa memastikan bahwa itu suatu hal yang kalian suka dan kalian bisa pengen lakukan seumur hidup. Contoh aku ambil contoh lagi di kolom komentar, misalkan ada family business yang nggak bisa dilepas. Dari kecil tumbuh besar melihat orang tua melakukan itu. Ketika sudah lulus, diminta bantu untuk bekerja di sana. Ketika mereka sudah pensiun, diminta bantu untuk melanjutkan itu, gitu. Artinya seumur hidup exposure kita hanya dengan family business ini. Artinya kita tidak punya ruang untuk eksplorasi untuk menentukan apakah ini suatu hal yang kita pengen lakukan atau tidak, gitu. Jadi, aku rasa mengambil contoh yang sama seperti IG Live, kayak kita milih makanan favorit. Gimana kita bisa bisa bilang kalau makanan favorit kita itu adalah spaghetti misalkan. Kalau kita nggak pernah mencoba makanan lain seumur hidup kita, seperti nasi campur, ayam goreng, mie, dan seterusnya. Jadi aku rasa buat teman-teman yang saat ini sedang ada gap gitu ya antara diri kita sekarang dengan diri yang kita harapkan atau bahkan mungkin sama sekali belum tahu diri yang kita harapkan kayak itu kayak gimana, kita bisa mencoba proses eksplorasi ini untuk perlahan mendapatkan gambaran tentang siapa diri kita. Hmm, ya. Itu one spectrum yang apa satu ujung sini yang untuk menemukan yang belum ketemu gitu ya. Satu spektrum lagi di ujung sini yang dulu pernah ada tapi hilang gitu. Jadi ada latihannya Nago juga yang akan kita bawa juga nanti di programnya adalah yang ketemu dengan orang dari masa lalu gitu ya gue ya. Betul, betul. Em, kita kan ini itu salah satu mission yang kumikir kayak bisa memberikan perspektif baru gitu. Jadi memang kan kalau di buku aku bilang bahwa seharusnya orang yang paling tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa sepanjang kita hidup gitu kan ya, orang lain tuh punya banyak kesan terhadap diri kita. Oh ternyata Mbak Vita tuh orang kayak gini ya. Mungkin kadang terlihat, mungkin misalkan kadang terlihat sangat helpful, tapi ketika beberapa prinsipnya terganggu, jadinya kadang-kadang kelihatan banget bete, misalkan kayak gitu. Nah, orang di sekitar kita mungkin ada yang menyadari itu. Ada yang menyampaikan ke kita, ada yang enggak. Tapi yang menurutku menarik adalah ketika kita bertemu dengan orang yang sudah lama kita tidak temui, katakanlah teman kita dari 10 tahun yang lalu misalkan, kita bisa memiliki conversation yang spesial dengan dia. Kenapa? Karena dia punya dua versi tentang diri kita yang berbeda di dalam hidup dia. Gitu. Oh, Nago yang sekarang ditemui adalah Nago yang umur 30 tahun yang sedang bekerja sebagai seorang psikolog. Tapi kalau aku temu temenku yang dari zaman SMP, Nago yang ia kenal berbeda. Misalkan apa? Nago yang tenggelam waktu pelajaran berenang misalkan. Itu enggak sih ya sebenarnya aku ada ide aja di kepala gitu. Atau Nago yang waktu jam pelajaran ketahuan nyontek misalkan. Jadi ada ide tentang diri kita yang ada di kepala orang lain. Dan ketika kita bertemu orang dari masa lalu kita, dia bisa mengcompare dua sisi diri kita yang ada di kepala dia. Ide tentang diri kita. Nah,
ketika kita bertemu dengan mereka, bukan berarti kita mengumpulkan image-image tentang diri kita dan itu kita pakai untuk siapa diri kita yang otentik, bukan. Tapi fungsinya adalah untuk menimbulkan percikan, menimbulkan stimulasi baru bahwa oh ada loh orang yang mikir aku kayak gini. Mungkin misalkan di antara kita banyak yang mikir kayak ah aku orangnya pemalu, aku nggak suka ambil banyak tantangan. Tapi ternyata ada teman SD kita yang ingat kita itu ketika kita maju ke depan di pelajaran menyanyi. Itulah image yang sangat berbeda dengan image yang kita punya tentang diri kita sekarang. Nah, oleh karena itu, ya di program itu ntar kita akan mencoba untuk reach out dengan orang-orang dari masa lalu untuk membongkar ide tentang siapa diri kita dengan image kita dari masa lalu. Gitu. Yes, yes. Menarik ya. Maksudnya kaya banget gitu. Jadi caranya Nago tuh kayak eh, terlihat kesannya kecil tapi sebenarnya sangat apa ya? Sederhana tapi mengena gitu. Dan itu akan ada Hmm. beberapa cara during the 6 weeks gitu. Ini aku lagi baca Savitri di chat takut. Nah, itu tadi juga keluar tuh pas aku refleksi sebelum kita mulai Zoom gitu. Pada saat aku Hmm. kehilangan diri aku itu yang menguasai adalah rasa takut ya. Itu banyak banget sih takutnya. Yes, Savitri, I know the feeling. Oke, terus ada satu lagi yang aku mau mention dari IG Live-nya Nago tuh menarik gini. Jadi kan kehilangan diri itu nggak serta-merta hilang gitu kan, tapi pelan-pelan dan banyak juga yang Hmm. nggak sadar gitu karena kalau apa something yang sangat jelas kalau di fisik misalnya kalau di fisik itu Nago waktu itu bilangnya patah tulang atau Aha. apa terluka itu kan langsung kita langsung cari pengobatan gitu tapi kalau kolesterol itu kita Oh kita ya. tahu kita kalau punya kolesterol tinggi tapi itu buat kita not urgent enough untuk kita langsung mencari apa merubah gaya hidup atau mencari penyembuhan atau apapun ya gitu maksudnya nggak langsung do action about it, do something about it. Dan itu menurut aku menarik banget karena kalau kita nggak sadar bahwa itu kita Mhm. delay, kita diemin, suatu saat kita beneran udah hilang dan kita bingung untuk baliknya gitu. Boleh mengeksplor itu nggak, Go? Sedikit. Ya, oke. Oke, ternyata respon-respon dari kolom chat itu bisa kita gunakan untuk mengeksplor banyak apa pendalaman tentang program ini ya. Jadi nanti mungkin habis ini kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun poin diskusi lain boleh gabung ngobrol kita jadi Q&A-nya bertiga sama aku, Mbak Vita sama teman-teman audiens. Tapi dari poin yang tadi itu penting. Kenapa? Karena gini, kalau kita punya dua jenis penyakit, katakanlah yang satu kolesterol, yang satu patah tulang gitu ya. Kalau patah tulang itu nyata, ibaratnya sakitnya nyata, sakitnya bisa di ronsen dan seterusnya, dan impact-nya nyata pada kehidupan kita saat ini. Sehingga kita merasa itu penting untuk diselesaikan. Tapi kolesterol itu tipis, jadi subtle. Kadang kita nggak merasakan langsung, kadang kalau kita pergi ke profesional baru ketahuan, dan pengaruhnya ke hidup kita tuh nggak terlalu terasa pada awalnya. Tapi tentu ketika itu lama-kelamaan dibiarkan, menumpuk, itu jadi mungkin serangan jantung, ataupun stroke, ataupun berbagai kondisi fisik yang fatal lainnya, gitu. Nah, tapi kalau kita bandingkan analoginya dengan kondisi psikis gitu ya, kehilangan diri itu ya kayak kolesterol itu. Sementara yang kayak patah tulang itu mungkin seperti ke topik-topik kesehatan mental yang lebih catchy ya, kayak misalnya trauma gitu ya. Kalau teman-teman punya trauma, itu jelas kaitannya teman-teman. Teman-teman susah membuka hubungan terhadap orang baru. Teman-teman takut setiap kali bertemu dengan orang tua, misalkan. Teman-teman takut setiap kali ada pekerjaan yang menuntut teman-teman untuk presentasi, misalkan, dan seterusnya. Itu impact-nya nyata dan terasa. Tapi ketika kita kehilangan diri, itu nggak demikian. Kadang kita bisa berlarut-larut hidup terombang-ambing dalam keputusan hidup yang salah, keputusan hidup yang berbeda, dan baru setelah beberapa lama kita nyadar bahwa ternyata
rasa kehilangan ini tidak boleh kita abaikan. Sama seperti tadi kolesterol itu. Mungkin ini bukanlah suatu hal yang terasa nyata dan sakit di saat ini juga, tapi meskipun ini terkesan subtle, bahayanya kehilangan ini bisa mengambil banyak waktu kalian. Anggaplah gini, kalian sedang bekerja, sorry, kalian sedang berada dalam hubungan dengan orang yang salah. Tadi kan kita ngomongin kalau pekerjaan yang salah gitu kan ya, pekerjaan yang nggak sesuai dengan diri. Bagaimana kalau dengan orang yang nggak sesuai dengan diri gitu? Ketika kita kehilangan diri kita nggak tahu siapa diri kita nggak tahu apa yang kita mau, kadang itu bisa membuat kita terjebak dengan orang yang sebenarnya nggak cocok buat kita. Tapi karena kita tidak tahu siapa diri kita dan kita membiarkan itu hilang, kita biarkan ini berlarut-larut. Bayangkan kalau kata orang-orang ekonomi, opportunity cost-nya gitu. Kamu menghabiskan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sama orang yang salah, sementara itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat untuk hidup kita yang lebih bermakna gitu. Itulah kenapa kehilangan diri ini, meskipun ini sebuah fenomena yang berusaha aku angkat awareness-nya dengan buku ini, karena dia tidak terkesan menyakitkan akut saat ini juga, membuat kita mudah untuk melupakan bagaimana pentingnya. Jangan sampai di umur, katakanlah, misalkan teman-teman yang ikut ini umur 30-an. Jangan sampai nanti di umur 50, 60, teman-teman baru menyadari bahwa ternyata aku tidak menjalani hidup yang aku inginkan. Menariknya, ada buku yang judulnya Top 5 Regrets of the Dying. Jadi 5 penyesalan terbesar orang-orang yang akan meninggal. Yang pertama yaitu, kalau nggak salah katanya kurang lebih kayak gini. I wish I have the courage to live a life true to myself, not the life that others expect to me. Aku Hmm, harap aku berharap dulu aku punya keberanian untuk punya hidup yang aku benar-benar inginkan, selaras dengan diriku, bukan hidup yang orang lain harapkan untuk diriku. ya, Gitu. itu itu menarik sih kata keberanian itu juga apa ya? Itu kata kunci kali Go ya. Jadi Hmm. kan tadi banyak yang takut, banyak yang merasa ini tanggung jawabku, ini keharusan dan lain-lain gitu ya. Padahal nanti kita define tanggung jawab itu beda lagi sih. Maksudnya lumayan lumayan panjang pembahasannya. Tapi tanggung jawab yang dibebankan oleh orang lain ke diri kita itu dan tidak sesuai dengan value kita itu eh, sebenarnya kita punya opsi untuk tidak melakukan itu tanpa kita tidak bertanggung jawab gitu ya. Dan itu memang perlu keberanian gitu. Betul. Oke, Go, ini aku mau share dulu. Kebetulan ada yang nanya bentuknya kayak apa, nanti refleksi dan lain-lain. Aku share detail sedikit sebelum Oh ya, kita boleh. masuk ke Q&A ya. Jadi, program 6 minggu ini akan ada Zoom Weekly. Zoom Weekly-nya itu dimulai 17 Mei. eh, yang akan apa ya, semacam pemaparan atau obrolan kayak gini tentang insight itu lebih di tanggal 17 Mei. Kemudian di 24 dan 31 itu lebih checkpoints dari setelah seminggu berproses. Kemudian di 7 Juni itu ada Q&A untuk bisa lebih apa ya, supaya program ini lebih bermanfaat, apa yang perlu ditanyakan, checkpoints lagi, kemudian terakhir kita akan sharing dan Q&A untuk this is opening to a new life, a new you gitu ya. Selain Zoom Weekly ada workbook. Sebenarnya workbook ini akan kita sampaikan juga kayak sebagai prom harian atau pengingat harian, tapi kan ada orang yang lebih senang dengan workbook jadi kayak jadi satu gitu, satu kesatuan gitu ya, lebih terstruktur. Itu akan ada daily reminder and prompt, kemudian WAG support. Jadi kita akan support di WhatsApp group, beda dengan WhatsApp group yang ada sekarang. Jadi ini lebih bentuknya support, bisa dibilang intens ya, karena setiap hari kita akan ada untuk mensupport gitu. Oke, sekarang kita buka pertanyaan kali ya. Ada yang mau tanya atau Bian boleh cariin dari kolom chat ya. Aku kayaknya udah ketinggalan lumayan banyak. Tapi menurut aku mungkin untuk hari ini pertanyaannya bukan tentang eh si kehilangannya itu sendiri atau problemnya, tapi tentang
apakah program ini bisa menjawab apa yang aku cari, gimana program ini nanti bisa membuat aku seperti apa gitu. Jadi lebih tentang programnya supaya teman-teman nanti bisa berproses di programnya sendiri, bukan di hari ini, karena nggak akan cukup gitu. Coba sambil scroll up lagi. Lebih banyak sharing ya kalau yang di chat ya, Oke, sharing Hmm. situasi. Silahkan Aninda, kalau ada yang bentuk mau tanya. bentuk refleksi mingguannya akan seperti apa? Refleksinya sebenarnya kita diajak untuk refleksi, Aninda. Jadi kita akan bikinin kayak apa ya, reminder dan prompt untuk melakukan sesuatu, untuk journaling sesuatu, untuk merefleksikan sesuatu Hmm. gitu. Dan itu kayak tiap minggu tuh kayak sesuai dengan tema-tema yang tadi kita udah lihat di awal. Ya, jadi buat teman-teman yang belum paham, jadi gini, kita kan setiap minggu nanti akan ada temanya. Dan semua tema ini sudah dirancang untuk bisa menemukan diri kita yang hilang di berbagai aspek hidup, gitu. Nah, dalam satu minggu, biasanya kan ada 7 hari. Nah, itu di hari-harinya, itu kita akan mengirimkan berbagai, mungkin apa istilahnya, prompt gitu ya. Ada prompt, ada reminder, mungkin challenge, dan juga mungkin workbook. Jadi teman-teman bisa mengeksplor tema mingguan dengan berbagai media, lalu nanti di akhirnya akan ada refleksi. Refleksinya ya kayak di Zoom kali ini, dengan aku atau dengan teman-teman dari Mindful Act gitu. Oke, jadi seminggu kemarin kita udah ngapain nih? Ada yang nyoba ini, ada yang menuliskan ini, ada yang mengalami ini. Itu kita share dalam grup kayak gini. Dan aku rasa mungkin enak kalau misalkan sharingnya pada on cam semua, terus kita bagian sharing dan seterusnya. Sehingga itu bisa, apa ya ibaratnya ya, wrap up pengalaman insight yang kita dapat. Jadi gini, kalau dalam kita ngomongin sesi konseling, kadang dalam sesi itu orang bisa berproses, tapi kadang itu nggak belum sampai selesai sebelum itu dibungkus, gitu. Jadi kalau kayak teman-teman masak, terakhir itu kan misalkan teman-teman punya restoran, masak kan terakhir dibungkus, baru dibawa pulang gitu kan ya. Begitu pula pengalaman-pengalaman, eksplorasi-eksplorasi yang akan kita alami di program ini. Teman-teman mengalami secara langsung hal-hal ataupun reminder ataupun misi-misi challenge yang kita rancang supaya teman-teman bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang siapa diri teman-teman. Tapi nanti di akhir minggu kita akan ada refleksi mingguan. Oke, apa yang kamu coba, apa yang kamu alami, bagaimana rasanya, dan bagaimana itu mengubah misalkan persepsi kamu terhadap diri kamu. Sehingga di setiap minggu, sorry, di setiap hari ada progres, di setiap minggu juga ada levelan baru. Ya, sehingga teman-teman bisa semakin menemukan diri sampai akhirnya di pertemuan terakhir. Gitu. Ya. Ini aku baca Angela Wieselin, semoga benar ngucapinnya. Kalau gitu boleh tanya contoh ekspektasi before after-nya nggak ya? Oke, mungkin Angela, dari Angela ekspektasinya apa supaya nanti Nago bisa, iya akan ke sana, nggak akan lebih ke arah sini gitu ya. Boleh ditulis atau kamu mau open mic juga boleh. Terus durasi pertemuannya tiap minggu sekitar 2 jam ya, untuk by Zoom. Kemudian kalau ada yang ke-skip, kita akan share recordingnya. Oh, aku izin Hai, open mic ya, mungkin. Halo oke. semuanya. eh Tadi ya pertanyaanku aku nanya ekspektasi before after. Karena sebelumnya aku pernah ikut yang aku nggak tahu seperti ini, tapi modelnya seperti kayak support group gini juga. Nah, kalau dari pengalamanku itu karena dari titik orang masing-masing beda, kadang Hmm. eh apa ya? Agak gimana ya, agak jumping gitu topiknya. Terus masing-masing, jadi mungkin ada yang satu lagi topiknya pemulihan banget, satu yang lagi menggali, satu yang lagi ini. Nah, aku kayak pengen tahu kalau di sini ekspektasi kayak before afternya, kebayang nggak ya? Karena aku maksudnya, Ya, ya, ah, kebayang-kebayang. kalau semua orang masuk dari titik awal yang berbeda, apa yang akan terjadi gitu dalamnya? Dan lebih baik yang masuk di grup yang kali ini
dari titik yang seperti apa gitu maksudku. Biar aku juga bisa nyocokin diri, kira-kira aku cocok gak ya masuk di sini gitu. Oke, oke, Mm-mm. Apakah ada oke, pengaruh juga umur, pekerjaan, bla bla bla, background, dan kayak apakah udah pernah punya pengalaman konseling, obat, bla 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 gitu. Thank you. oke. Aku langsung jawab aja kali ya Mbak Vita ya. Oke, gini. Memang itu adalah challenge dari buat program yang em, massal ya, grup ya. Apalagi kalau ini kita adakan secara online dan mungkin apa namanya yang ikut juga dari berbagai latar belakang dan dari berbagai tempat. Nggak jarang ketika misalnya aku mungkin katakanlah jangankan program seperti ini gitu ya. Mungkin kadang dalam webinar sekalipun setiap orang datang dengan membawa masalahnya sendiri dan tentunya berharap itu semua diaddress gitu. Dan semua kepentingannya beda-beda. Nah, oleh karena itu, dalam program ini, kita memang berusaha untuk mengerucutkan spesifik, eh, ya sebisa mungkin gitu ya, siapa-siapa aja yang cocok untuk masuk ke dalamnya. Pertama gini, meskipun teman-teman di sini misalkan ada kan yang mungkin juga memiliki masalah atau isu mental tertentu yang spesifik gitu. Misalkan ada yang anxiety, ada yang mungkin pernah berada dalam periode depresi, ada yang juga sudah minum obat, dan seterusnya. Tapi yang jelas, di batch ini atau di program ini, kita nggak bakal ngomong ke sana, gitu. Kita nggak bakal ngomongin secara spesifik isu dari teman-teman masing-masing, tapi kita akan berusaha untuk mengatasi satu isu yang sama, yaitu isu kehilangan diri. Artinya, apakah teman-teman di sini ada yang kehilangan diri karena satu, berada di pekerjaan yang salah? Dua, karena ada periode teman-teman vakum dalam hidup teman-teman berusaha untuk menyembuhkan diri secara fisik ataupun mental. Atau teman-teman kehilangan diri karena baru aja ditinggal meninggal oleh misalkan orang tua dan seterusnya. Atau teman-teman baru aja kehilangan diri karena harus menjadi caregiver buat orang yang tersayang. Jadi apapun latar belakang dari berbagai keresahan yang teman-teman miliki, asal ada satu irisan simptom bahwa ini ada perasaan kehilangan diri, itu yang akan kita coba menjadikan, itu yang akan kita coba jadikan starting point gitu. Awalnya bermula dari sana, tapi di pertemuan pertama kalau nggak salah kita juga rencana ada intent dan refleksi ya, Mbak Vita ya. Jadi kita Ya, coba untuk ya, intention setting, harapannya gimana, karena ini kan juga ini project pertama banget ya dari kita ya. ya. Jadi Betul. aku juga berharap di tengah-tengah teman-teman juga bisa memberikan input yang mana yang feels right, yang mana kayaknya sebenarnya bisa dipoles sedikit lagi. Tapi dengan semua irisan ada kehilangan diri itu, kita bisa intention setting untuk oke tentunya pasti ideal goalsnya adalah menemukan diri. Tapi mungkin kalau kita nggak bisa mencapai sana pun kita bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang diriku, apa yang ku mau dan apa yang ku tidak. Gitu. Semoga menjawab ya, Angela ya. Ya. Ya, mungkin ya definisi definisi dari kutip kehilangan diri itu yang kita samakan kali Go ya. Jadi kita samakan in a way gitu. Jadi emang kalau di aku, correct me if I'm wrong, kalau di aku bilangnya gini, kalau aku hidupku tidak selaras dengan nilai-nilai yang aku pegang, value-value yang aku pegang. Hidupku nggak selaras dengan apa yang aku mau. Hidupku nggak selaras dengan mimpiku, mimpinya aku gitu. Hidupku nggak selaras dengan eh, apa ya? Intinya siapa aku menurut aku gitu kan. Jadi kayak kayak karena tuntutan dari luar, karena keharusan yang ada di Hmm, otak harus 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 itu ada di pikiran tuh banyak harus atau karena hal lain. Kira-kira gitu nggak, Go? betul, betul. Em, Definisi atau rasa kehilangan diri itu bisa em, hadir dalam bentuk berbeda-beda buat teman-teman ya. Jadi kayak tadi misalkan hidup dengan penuh keharusan itu adalah bentuk kehilangan diri. Hidup dengan mati rasa itu juga bentuk kehilangan diri. Hidup orang lain itu juga kehilangan diri gitu. Menarik banget aku nggak salah pernah baru-baru ini aku dapat klien yang pekerjaannya itu adalah PA atau personal assistant.
ya pekerjaan yang ya seperti pekerjaan lain pada umumnya ya. Tapi PA itu kan hidupnya dia akan berputar ke orang yang dia berusaha untuk jaga schedule-nya, produktivitasnya dan lainnya gitu. Katakanlah misalkan artis, influencer ataupun public figure gitu. Hidupnya akan berputar ke dia. Misalkan teman-teman juga adalah seorang yang bekerja di bidang service, hospitality atau seperti aku misalkan psikolog gitu kan. Ketika kita berhadapan dengan orang lain dan kita itu jadi bagian pekerjaan kita juga, kita mau nggak mau akan terseret ke sana gitu kan ya. Dimana kalau itu selaras dengan diri kita yang sebenarnya bagus, tapi kalau enggak, itu juga bisa menjadi masalah yang bisa membuat kita kehilangan diri. Jadi rasanya, simptomnya kehilangan diri ini bisa beda-beda eh, di setiap orang. Maka dari itu setiap kali aku ngomong tentang ini, aku berusaha untuk mencari angle narasi yang berbeda. Entah tentang pekerjaan, entah tentang mati rasa, entah tentang hidup yang bukan milikku, sehingga teman-teman akhirnya ngerasa, oh mungkin dari angle ini yang aku lebih hit, mungkin dari angle ini aku ngerasa lebih relate. Tapi ketika teman-teman sudah relate, baru di program ini kita akan mengikuti struktur yang sama dengan harapan bisa menimbulkan berbagai spark atau insight yang berbeda sampai teman-teman lebih mengenal diri kita di akhirnya. Gitu. Oke. Terus aku mau merespons Lydia. Lid, jadi kita akan record nanti sesi weekly Zoom-nya, tapi yang kita cuman akan share di yang sudah terdaftar di program. Jadi nggak ke semua orang gitu. Jadi emang kita akan berproses as a group. Jadi semua satu grup ini yang terdaftar di program nanti akan saling kenal, akan saling tahu, akan saling support gitu ya. Jadi memang confidentiality-nya within the group gitu, bukan per orang gitu ya. Semoga menjawab. Terus kalau joinnya baru di tengah-tengah program, kita akan share rekaman yang ketinggalan sama prom-prom yang ketinggalan. Tapi dikembalikan ke kamu, apakah kamu bisa mengejar atau tidak gitu. Jadi kita masih membuka open untuk yang telat daftar untuk bisa join, tapi mungkin kayak 1-2 minggu kali ya. Kalau udah terlalu panjang, kayaknya terlalu berat untuk mengejar. Biayanya tetap sama gitu. Aku ada yang kelewat nggak ya? Tadi ada yang sempat tanya itu Mhm. ini Mbak minta dijelasin checkpoints tadi maksudnya gimana gitu ya. Hmm, Sama ini apa? Ini ada dua yang terkait dengan ego nih gitu. Tadi ada Lydia sempat tanya sama Ajeng Diana juga sempat tanya gitu. Dia oke. bertanya nggak tentang teknis program tapi tentang membedakan intuisi sama ego. Silahkan Mbak. Oke. Oke, kayaknya kalau yang bukan tentang program, jadi udah masuk ke ini ya, udah masuk ke apa itu konten gitu ya. Kayaknya nggak mungkin kita bahas hari ini, terlalu pendek. Nah, untuk checkpoints itu maksudnya adalah karena kita akan support kamu, jadi kita perlu tahu apakah seminggu kemarin ada kebingungan atau perlu bantuan apa gitu. So we are checking on you gitu. Jadi itu saatnya kita checking on your progress, on your apa misalnya ada kesulitan, kita bisa bantu apa gitu sih. Oke, mungkin aku bantu jawab sedikit ya. Em, Kalau ini kan tadi kalau kita terlalu lama kehilangan diri, jadi susah bedain intuisi dan ego ya. Em, Kalau aku sih ngomongnya kalau ke klienku, kalau sudah hilang, jangan sibuk bedain dulu intuisi sama ego gitu. Yang mana aja, entah ternyata itu intuisi, entah itu ternyata ego, nggak apa-apa. Yang penting didengerin dulu gitu. Kalau sudah didengerin di tengah-tengah merasa, kayaknya ini enggak deh, baru kita bisa membedakan gitu. Em, tapi kita bermulai dengan mendengarkannya dulu gitu. Sama kayak orang misalkan sama sekali belum pernah kerja, sama sekali sedang tidak bekerja gitu kan ya. Kita nggak milih-milih ya. Itu kerjanya kayak gimana sih? Ntar kayak gini dong, gimana selesai. Kerja dulu, baru nanti kita atur belakangan. Begitu pula ketika kita mulai mendengarkan diri kita, entah itu intuisi atau ego, yang penting itu diri kita dulu, gitu. Sama ada Go. follow up question Lydia Mbak. Ya, Oke. betul. Yang terakhir ya, Jadi, Go. betul. Jadi goalnya Go. menemukan diri yang hilang karena tidak tahu apa yang dimau, atau menemukan excitement yang hilang, kondisi tahu apa yang dimau.
Dari yang dua itu ya, dua titik itu. Ya, aku rasa itu dalam satu jalan yang sama sih ya. Em, Salah satu prinsipku ketika berusaha untuk menggerakkan seseorang ataupun klien atau peserta nanti ke arah yang lebih konstruktif, kita nggak usah terlalu banyak bermain di semantik gitu ya. Apa di pemilihan kata ini termasuk ini atau enggak dan seterusnya. Aku rasa kebetulan kedua ini ya itu di arah yang sama. Artinya gini, menemukan diri yang hilang karena tidak tahu apa yang dimau, atau menemukan excitement yang hilang, kondisi tahu apa yang dimau. Itu bisa terjadi berbarengan. Jadi ketika kita tahu siapa diri kita tahu apa yang kita mau, dan ketika berusaha untuk mengejarnya, pasti akan muncul excitementnya gitu. Karena excitement itu kan gini, ini adalah kita, dan ini apa yang kita mau. Excitement adalah perasaan yang muncul ketika diri kita ini mendekat dengan apa yang kita mau. Nah, ketika kita yang awalnya nggak tahu apa yang kita mau menjadi tahu, pasti dengan hanya mengetahui di mana tujuan kita aja, itu sudah muncul excitement gitu. Sama kayak teman-teman traveling mau ke pantai misalkan. Baru tahu di mana pantai itu posisinya, teman-teman sudah muncul excitement. Kebayang kayak gimana di sana nanti, kebayang bagaimana perjalanannya, kebayang apa yang harus dilakukan, itu sudah bagian dari memunculkan excitement. Gitu. Semoga membantu ya. Jadi kalau eh, dia menjauh dari tujuannya, itulah excitement menghilang gitu ya, kok ya. Oh ya benar-benar menjauh, saking jauhnya tuh selama-lama udah nggak ketahuan nih di mana tuh gitu ya. Ya Tadi apa ya gitu tujuannya di mana ya gitu. betul. Ya, ya, ya. Oke. Oke, ada lagi yang belum dijawab, Bi? Udah ya. Heeh. Teman-teman, Ada satu lagi muncul. Oh, terima oke, kasih jawabannya. Bian mungkin, Iya, oke, jadi Bian memang mungkin bisa share link, iya sama satu lagi yes, Bi. mau sharing ke Nago ya gitu. Nago kemarin kita sempat tanya ke teman-teman di grup WhatsApp itu kita bikin polling ya mana yang menyulitkan untuk bisa attend gitu. Nah, itu yang paling banyak adalah susah menemukan waktu apa tidak yakin waktunya lowong atau tidak di minggu-minggu itu. Kan ada 7 minggu Oh, ya gitu. Nah aku mungkin pengen ini nih ke Nagu nih gini. Why it's important for us to be committed gitu in solving this issue nih within us gitu. oke, oke. Hmm, eh, Prinsipnya kan gini, kalau kita ngomongin time management gitu kan ya, yang kita berusaha untuk taruh di slot pertama pasti adalah hal yang paling penting buat kita. Setelah itu baru hal-hal yang urgent. Kalau aku sih berharap begini, supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal, tentu akan lebih bagus kalau teman-teman bisa komit selama 6 minggu ke depan, gitu ya, di jam yang sama. Kalau nggak salah kita kan sudah sepakat jamnya sama ya, di setiap hari Ya, Minggu ya. hari Oke, Minggu jam 7. hari Minggu jam 7. Dan seharusnya karena itu weekend tuh waktu yang relatif free gitu ya. Cuma memang mungkin tidak menutup kemungkinan ya teman-teman pasti punya akan ada beberapa kesibukan ya. Kalau itu memang terjadi di luar planning, ya mau gimana, nggak apa-apa. Tapi kalau itu terjadi sebelum planning, ya salah kita, kenapa kita tidak mau planning gitu kan ibaratnya. Tapi aku yakin kita sama teman-teman Flight ntar bisa atur kali ya bagaimana caranya supaya teman-teman yang tidak datang di waktu refleksi itu pun bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Kayak tadi kan dibilang ada recording. Ini agak susah juga sebenarnya. Karena gini, kalau misal tadi aku kepikiran apa mungkin buat teman-teman yang nggak bisa hadir di hari itu kita bisa kumpulin jawabannya terus kita balasnya ya saling lewat grup chat aja supaya dapat refleksi masing-masing dan saling bisa baca jawaban teman-teman. Tapi kalau sudah disediakan pilihan itu ntar malah makin nggak datang lagi tuh yang di reflection yang mingguannya gitu. Jadi mungkin ya ntar kebijakan teman-teman mindful act kayak gimana tapi aku rasa prioritas kita pertama tetap untuk hadir yang mingguan itu sih gitu. Ya, eh, bisa sih, Go. Maksudnya kita tetap memberikan rekaman, tetap ada weekly live. Kemudian kalau nggak bisa hadir kita kasih rekaman. Tapi kalau dia punya pertanyaan atau kesulitan bisa by chat. Nanti kita jawab juga by chat gitu ya. Kita bahas juga. Kayak gitu. Eh, Mungkin
tadi aku janjian sama Nago, kita cuma 1 jam malam Oke. ini, tapi nggak apa-apa lewat-lewat dikit paling ya. Eh, Habis ini Bian mungkin bisa taruh link pendaftaran untuk program 6 minggunya. Kalau masih ada yang pengen ditanyakan tentang program, boleh ditanyakan di grup WhatsApp ya. Bian berarti share 2 link ya, link WhatsApp grup sama link registrasi program. Nanti kita bantu jawab di sana. Terus apa lagi ya? Nago masih ada yang mau disampaikan nggak tentang program ini? Oke. Em, oke. Sebagaimana kita sebagai seorang individu yang mungkin di sini merasa kehilangan gitu kan ya. Aku rasa yang paling penting kita pahami adalah ini semua itu adalah proses gitu. Dan sampai hari ini aku nggak pernah merasa proses itu suatu hal yang merugikan gitu ya. Meskipun proses itu belum tentu berujung berhasil misalkan, tapi pengalaman yang kita dapatkan dari menjalani itu ternyata mungkin bisa membantu kita di kemudian hari gitu. Itu yang mungkin kita sebagai manusia alami sampai saat ini. Nah, tapi di program ini yang aku berusaha untuk rancang adalah ini adalah kumpulan beberapa pembelajaran dan proses yang aku kumpulkan dari berbagai pengalaman, teori, keilmuan, buku, sehingga ini adalah struktur yang aku rasa paling baik yang bisa aku buat gitu. Dengan harapan ini bisa mencakup banyak individu dengan berbagai latar belakang, sehingga bisa menimbulkan spark di setiap interaksi yang teman-teman miliki. Nanti akan ada banyak misi-misi kecilnya gitu kan ya. Jadi teman-teman bisa ya tentunya akan bisa mencoba kalau misalkan ikut. Tapi yang kuharapkan adalah apapun yang kita lakukan ke depannya, ketika nanti teman-teman join di sini, itu bisa membantu teman-teman untuk punya hidup yang lebih baik. Dan hasilnya aku rasa bisa langsung terasa. Aku jadi pengen ngangkat di bukuku di bab 6, itu kan kita bilang tentang mulailah obrolan yang canggung. Nah, sepanjang kita berusaha untuk menemukan diri kita, itu adalah mungkin salah satu contoh bab yang paling cocok gitu ya dengan apa yang akan kita lakukan. Karena aku yakin dalam prosesnya kita pasti juga akan banyak melakukan itu. Karena ketika kita ngobrol canggung, itu artinya kita mengobrol suatu hal yang penting dengan orang lain. Dan ketika kita menunjukkan apa yang kita rasa penting dan siapa diri kita sebenarnya, itu bisa membuat orang lain juga lebih memahami diri kita. Jadi selain buku ini, selain program ini bisa diharapkan menemukan teman-teman yang hilang, setelahnya teman-teman bisa juga menunjukkan itu ke orang-orang di sekitar teman-teman sehingga mereka bisa juga menerima diri teman-teman yang sebenarnya. Gitu. Semoga Q&A singkat malam ini bermanfaat, tapi tentu kita akan lebih banyak ngobrol lagi di programnya. Jadi ya, see you on the program. Oke, thank you Nago. Sekilas menjawab Ayun, cara tahu value nanti akan ada latihan tadi sempat di-mention sebenarnya sama Nago untuk mengeksplor ya supaya kamu lebih kenal diri kamu sendiri. So teman-teman, terima kasih banyak malam ini sudah hadir. Semoga malam ini jadi lebih jelas sebenarnya program yang kita rancang ini tujuannya apa sih? Tujuannya supaya teman-teman bisa menjadi arsitek kebahagiaan dirinya sendiri gitu, supaya hidupnya bisa lebih selaras dengan siapa sebenarnya teman-teman gitu. Dan eh, kamu punya 2 pilihan setelah Zoom ini, balik ke kehidupan kamu seperti biasa atau start do something about yang rasanya kamu udah rasa nggak enak tapi you don't do anything about it. Gitu. 2 pilihan. Oke, terima kasih Nago, thank you teman-teman, thank you. Kita ketemu di grup kalau masih ada yang mau tanya-tanya. Oke, thank you teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan lagi, bisa di grup kata Mbak Vita. Atau misalkan mau ke DM ke aku, boleh juga nanti aku coba jawab satu-satu. Terima kasih. Yes, yes. Thank you. Thank you semua. Thank you, Bi.